akhirnya ketemu juga ya. Ketemu juga. Gimana perasaan di Jakarta? Lebih baik dari yang aku bayangkan. Iya. Masih sebagian besar kalau menurut aku produktif ya. Jadi senang juga rasanya. Halo Mas Heru. Akhirnya ketemu juga ya. Ketemu juga. Gimana? Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun teman-teman dongeng perminyakan. Ini kebetulan jarang sekali nih kejadian di mana pendongeng Anton Suteja dan pendongeng Heru Danardatu ketemu di Jakarta. Jadi kita sekarang berada di sebuah studio yang kita pakai untuk melakukan podcast dongeng perminyakan sedikit berbeda. Karena kita face to face, kita ketemu. Ya. Jadi kembali dongeng perminyakan adalah podcast kami. Silahkan like, subscribe, notifikasi, di share karena kita butuh bantuan untuk membantu kami share tentang hal-hal penting di dunia perminyakan Indonesia. Oke? Betul. Gimana Tom? Apa kabar Mas Heru? Baik. Ini lagi on the way. On the way ke satu tempat yang lain. Tapi terima kasih sekali kesempatannya untuk ketemu. Kita mau ngobrol apa hari ini, Ton? Ini Mas, gimana perasaan di Jakarta? Jakarta, aku lihat sih lebih baik dari yang aku bayangkan. Iya ya? Ya, lebih rapi sekarang. Maju ya, Indonesia maju. Ada beberapa tempat yang memang masih terutama dari segi traffic ya. Tapi memang penuh dan setiap kali aku lihat di beberapa titik-titik di mana macet ya, itu kan kebanyakan motor nih. Betul. Yang di dalam titik-titik macet itu. Tapi aku yakin bahwa motor-motor itu kebanyakan motor-motor produktif, Ton. Artinya motor-motor yang dipakai untuk ke sekolah, motor-motor yang dipakai untuk berangkat ke tempat kerja, motor-motor yang dipakai oleh teman-teman dari ojek online untuk mengantar orang lain ke tempat kerja misalnya. Jadi menurut aku penggunaan bahan bakar di motor-motor yang di tempat macet-macet tadi masih sebagian besar kalau menurut aku produktif dia. Jadi seneng juga rasanya. Karena kita kan berdua di industri untuk mensuplai bahan bakarnya kan. Sementara kita kan pengen melihat di sisi konsumnya. Bagaimana energi itu dikonsumsi. Jadi dari sisi macet pun bisa dilihat ambil positifnya. Ya, dunia betul. Perminyakan. Kalau menurut aku selama penggunaan itu produktif, it's really good. It's really good. Ya. Tapi gimana nih Mas, sekarang demand-nya kan semakin macet masih ada. Ya, tapi Impor masih. jelas demand sesuai dengan diskusi kita di dongeng perminyakan kan demand itu kan naik terus berjalan dengan perkembangan dunia ini. Tapi waktu Anton landing di Jakarta dengan pesawat kan pesawatnya penuh. Waduh. Itu salah satu pengguna energi yang cukup besar itu air transportation. Betul. Gak cuma pesawat saya aja, pesawat yang lain-lain juga penuh. Jadi pas di imigrasi ya lumayan panjang antrinya. Iya, jadi penggunaan energi pada saat kita mentransport orang dari satu tempat ke tempat lain itu menurut aku tetap hal yang positif. Betul. Karena kita walaupun kita datang ke Indonesia untuk ketemu keluarga, tidak seproduktif tadi yang teman-teman naik motor, tetapi bagaimanapun juga itu digunakan untuk kebaikan, Jadi energi ini. Nah kalau soal demand memang naik terus, Ton. Jadi sesuai dengan diskusi dongeng perminyakan sebelumnya, ya yang bisa kita lakukan akhirnya adalah lewat dongeng perminyakan adalah tetap mengingatkan semua orang yang menggunakan energi untuk menggunakan energi seefisien mungkin. Ya betul. Kalau di rumah ada yang lampu yang kelihatannya tidak perlu nyala 24 jam, ya tolong dimatikan. AC kalau memang
Aku nggak bisa ngomong sama orang Jakarta kepanasan. Tetapi kalau memang ada peralatan-peralatan elektronik yang masih bisa diirit, mari sama-sama ngirit sehingga hemat energi. Tapi sekarang masyarakat lebih pinter, Mas. Lebih aware juga. Ya. Ada beberapa kawan saya tuh saya suka lihat-lihat gitu. Sekarang mereka bangun rumah tuh lebih friendly terhadap green energy. Betul. Jadi nggak usah nyalain AC, rumahnya udah lumayan dingin karena sirkulasi udaranya bagus. Betul. Jadi sudah mulai dipikirkan. Terus developer rumah juga sudah mulai menerapkan solar panel di atas. Betul. Untuk membantu kita menyediakan energi sesuai dengan demand yang cukup tinggi tadi. Betul. Tapi kalau dari sisi perbedaan antara kebutuhan dengan produksi energi oil and gas Indonesia, memang kalau bisa ya kita bantulah pemerintah dengan cara ya tadi hemat energi. Ya. Sementara operator-operator atau kita yang di sisi penyedia energinya, kita usahakan untuk tetap memastikan sustainability produksi. Tetapi kalau dari sisi demand bisa sedikit dikurangi atau ditahan laju pertambahannya, memang membuat subsidi pemerintah yang harus dikeluarkan untuk energi bisa dikurangi. Sekarang solar udah ada B30. Itu B40 udah diuji coba kemarin. B40 udah diuji coba. Untuk beberapa jenis mobil aku lihat sudah dirilis untuk uji coba 50.000 kilometer atau berapa. Lumayan itu. Itu juga itu yang bagus itu. Ya, itu harus disupport secara holistik. Ya. Semua masyarakat juga tidak atau kalau positifnya semua masyarakat harus mendukung. Bahwa memang ada usaha-usaha itu, hasil tesnya juga akan kita lihat dengan baik-baik, dan apakah B40, B30 dan B40 menjadi salah satu bagian penting untuk menyediakan energi di Indonesia. Dari sisi mahasiswa, Mas, kalau saya ambil kesimpulan, kalau penggunaan migas sekarang tuh segini, tapi penggunaan energi naik, ya kan sekarang lebih menuju ke yang B30 solar panel, itu mengisi yang gapnya itu. Betul. Sementara yang sekarang kita produksi harus ada yang maintain. Iya. Jadi terus tetap diperlukan mahasiswa lulusan teknik perminyakan. Betul nggak, Mas? Betul. Dan jangan salah, secara natural produksi oil and gas itu turun. Betul. Jadi kalau kita bilang kita mau memaintain level of produksi, itu sudah usaha yang beyond dari naturalnya si oil and gas. Seperti yang udah kita bahas, ada artificial lift itu kan. Jadi kita harus mencoba terus untuk meningkatkan ketahanan nasional kan, ya kan, membantu lah. Oke, itu diskusi dongeng perminyakan tentang bagaimana kita sebagai observer atau pemerhati penggunaan energi di Jakarta, kota tercinta yang kita datangi pada kesempatan kali ini. Kita mencoba memberi sharing knowledge ke teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman dongeng perminyakan perhatikan podcast yang kali ini ada yang beda, Ton, di depan kita, Ton. Coba, Ton, ini apa, Ton? Oh, ini kopi dari Mores Roasters Coffee Indonesia. Jadi kita dongeng perminyakan mendapat kesempatan untuk melakukan podcast dengan sponsor dari Mores Coffee yang saya pegang ini single origin Arabica dari Gunung Puntang, yang salah satu produk andalan Mores Coffee. Ini dari Ijen Black Honey. Ini Mores itu supply chain-nya dari awal sampai akhir, Mas. Oke. Dia roast sendiri nih, Mas. Roast sendiri. Ambil biji kopinya terus dia roast sendiri di rumah. Oke, siap. Itu ya bisa dicoba. Kalau kawan-kawan perminyakan pasti udah kenal ini Mores Coffee ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa juga dilihat itu, Anton. Teknologi, tapi ini untuk kawan-kawan teknik elektro ya. Teknologi
yang membantu misalnya rumah sakit yang segede yang kita lihat rumah sakit Jakarta itu bagaimana penggunaan energinya efisien. Ya. Misalnya ini aku nggak bisa bayangkan ya, tetapi ada beberapa teknologi yang misalnya lampu koridor itu tidak harus dinyalakan dari ujung ke ujung. Misalnya mungkin karena aku orang teknik perminyakan, aku hanya bisa bayangkan aja. Misalnya lampu koridor itu dilengkapi dengan sensor gerak. Ya. Jadi kalau tidak ada orang di dalam koridor itu Gelap. Ya penggunaan energinya dimatikan sehingga gelap. Tetapi kalau ada suster yang lagi jalan, lagi mau dari ujung ke ujung, baru lampu itu nyala. Itu mungkin menurut aku salah satu teknologi elektrifikasi yang membantu untuk menghemat energi. Dari sisi energi, Mas. Dari sisi pengguna takut, Mas. Ya. Masa ke rumah sakit gelap gitu kan? Aduh. Enggak, maksudnya Tiba-tiba ada bayangan hitam jalan gitu. Enggak. Tapi maksudku ada pasti bagian-bagian. Jadi kalau kita lihat tuh ada bangunan tinggi di Jakarta nih ya. Itu terang benderang gitu loh. Ya. Pasti ada caranya teknologi. Kalau misalnya di kantor-kantor kami aku waktu itu di Aberdeen misalnya ya. Setelah teman-teman kerja pulang kantor, kalau di satu sisi segmen kantor itu sudah tidak ada yang ditinggali, lampunya mati sendiri karena betul. memang di segmen kantor yang masih ada pelanggan atau masih ada pekerjanya masih nyala. Kan itu bisa diterapkan kebayangkan katakanlah gedung di Indonesia itu berapa? 40 lantai lah. Kalau 40 lantai penggunaan energi berkurang katakanlah 150 watt. Udah berapa itu? Lumayan. Iya, 6 kilowatt sudah. Bisa enggak? 150 kali 40 ya kan 6 kilowatt. Yang bisa diirit dengan menggunakan teknik itu. Nah, aku nggak tahu. Aku hanya Dongeng Perminyakan hanya mengajak teman-teman yang melihat dan mendengarkan kalau ada teknologi-teknologi seperti itu. Kalau takut ya memang ada. Takut lah. Ya nggak? Betul nggak kawan-kawan? Di rumah sakit lagi. Aduh. Di kantor aja takut, Mas. Gelap. Artinya. Tapi ini hanya semacam ide. Jadi apakah masyarakat Indonesia sudah bisa diajak untuk betul. Tapi pada dasarnya dengan melihat kemacetan, dengan melihat banyak orang bergerak, banyak orang bekerja, berarti pertama ekonomi Indonesia itu bagus. Tapi kita punya kebutuhan energi itu perlu diingat tetap diperlukan juga. Betul. Kita pengennya ya laju kenaikan demand itu sama-sama kita bantu untuk supaya laju kenaikan supply kita bisa susul. Karena Jakarta kan gas ya dari Laut Jawa kan masuk pembangkit tenaga listrik gasnya masih paling dominan. Iya, jaringan Jawa Bali lah. Iya. Yang menjadi tulang punggungnya. Betul. Oke Anton, itu saja diskusi Dongeng Perminyakan untuk observasi dari pendongeng Anton dan pendongeng Heru yang saat ini sedang berada di Jakarta. Jadi ini podcast spesial ini. Jarang kami ketemu podcast seperti ini. Tapi terima kasih kembali Dongeng Perminyakan hadir di antara teman-teman Dongeng Perminyakan untuk berbagi cerita, berbagi ilmu untuk kebaikan dan kemajuan dunia perminyakan. Terima kasih, sampai jumpa. Sip.